Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pekan kelima Prapaskah hari Selasa mengisahkan kisah meninggikan dalam Perjanjian Lama dan dalam Injil. Beberapa waktu lalu kami obrolannya adalah karena ada Romo yang habis medical check up, ya, cek kesehatan. Lalu di situ ada catatan entah kolesterol lah, gula darah lah, darah tinggi ya Pak ya. Lalu ada dalam pembicaraan kami ada sebuah kisah. Rupa-rupanya tempe itu membuat orang darah tinggi dan daging itu tidak membuat orang darah tinggi. Hal itu dibuktikan, ya. Jadi dalam satu tempat itu, yang pertama, orang pertama dikasih sate kambing, orang yang kedua dikasih tempe dari kedelai. Ya. Hari kedua orang pertama dikasih opor ayam, dan orang yang kedua ini dikasih tahu. Lalu hari yang ketiga orang pertama ini dikasih iga bakar, dan orang yang kedua ini dikasih kupat tahu. Hari yang keempat juga demikian, orang yang pertama ini diberikan tongseng kambing, dan orang yang kedua ini diberikan tempe penyet. Hari pertama, kedua, ketiga masih lumayan bertahan. Mulai hari keempat, kelima ternyata orang yang kedua ini karena makan tempe dan tahu darah tinggi. Sementara yang pertama makan sate kambing, tongseng kambing, sapi tidak darah tinggi. Jadi rupa-rupanya orang makan tahu dan tempe itu bisa darah tinggi, dan orang yang makan tongseng, kambing, dan juga ayam tidak darah tinggi. Semoga mengerti. Semoga tidak terjadi di sini ya, yang makan tempe darah tinggi, yang makan tongseng dan iga bakar malah tidak darah tinggi. Hari ini berbicara mengenai kisah dalam bacaan yang pertama. Orang-orang yang pertama ini dikatakan di situ ketika mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hatinya di tengah jalan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, melawan Tuhan dan melawan utusan Tuhan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Ini pertanyaan kita semua, saya yakin. Saya dan Anda, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, yang pertama muncul adalah bukan mencari apa salah saya, tapi yang pertama adalah menyalahkan Allah dan juga orang-orang pilihan Allah atau mungkin keluarga kita terdekat. Itu yang terjadi pada umat Israel. Ketika mereka mengalami kesulitan, dikatakan di situ, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Jadi yang disalahkan adalah yang memimpin keluar dari Mesir. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air.
Di sini tidak ada martabak. Di sini tidak ada apa namanya? Nanti darah tinggi semuanya. Iga bakar. Ada lah ya, di sini masa enggak ada. Di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Ini kan kebutuhan dasar mereka. Belum mereka ngomong mengenai daging kambing lah apa, enggak disebutkan di sini. Supaya kami mati di padang gurun. Kami telah muak dengan makanan hambar ini. Yang terjadi adalah di dalam kesulitan kita semua dengan mudah menyalahkan. Yang paling mudah disalahkan ya itu Tuhan. Tuhan, di sini itu tidak ada roti dan air, kok kamu mengutus saya ke sini. Semua disalahkan. Bahkan juga menyalahkan diri sendiri. Kita manusia kan bersalah semuanya, pernah keliru dan akan keliru. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini adalah karena mereka tidak punya kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran, yang terjadi adalah darah tinggi. Walaupun tidak makan tempe dan makan tahu. Mereka marah kepada Tuhan. Dia marah. Lalu Tuhan juga menjawab. Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Ya. Buah dari perlawanan kepada Allah adalah kematian. Buah dari dosa adalah kebinasaan yang ingin disampaikan kitab itu. Tapi yang terjadi adalah kemudian Musa itu, kami berdoa sebab kami, mungkin Musa tidak mengatakan melawan Tuhan, tapi sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular itu daripada kami. Ini untung orang-orang di sana itu bukan orang-orang Manado dan orang-orang Dayak ya. Maaf, bukan diskriminatif ya. Kalau ketemu ular itu kan malah menjadikan lauk dan tidak akan mengeluh lagi. Ternyata enggak. Justru ularnya itu lebih gesit daripada tangan atau apa namanya untuk mementung itu apa namanya, tongkat mereka. Dipakut sendiri. Ya. Buatlah ular, lalu firman Tuhan kepada Musa, buatlah ular redung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, ia tetap hidup. Jika orang menaruh pandangan kepada yang maha tinggi dengan simbol ular tedung itu, dia akan hidup. Tuhan memerintahkan Musa untuk meninggikan, ya, meninggikan, buatlah ular tedung, ya, membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya pada tiang. Maka jika seorang dipakut ular, ia akan memandang ular tembaga itu, ia tetap hidup. Setiap orang yang memandang tanda-tanda Allah, setiap orang yang memandang jejak-jejak Allah, setiap orang yang memandang perintah-perintah Allah, dia akan diselamatkan. Itu dari bacaan yang pertama. Bacaan yang Injil juga kita mengisahkan kepada kita hal ditinggikan. Injil Yohanes ingin mengatakan ada yang ditinggikan dan direndahkan. Yang ditinggikan adalah Kristus. Tapi ditinggikan di sini artinya adalah Dia yang disalibkan. Seperti ular tembaga tadi yang diangkat tinggi di atas tiang dan orang memandang dia mendapatkan keselamatan. Jadi Yesus ditinggikan bukan berarti Yesus darah tinggi karena makan tahu dan tempe, enggak. Yesus ditinggikan karena penderitaan, wafat di salib. Dan setiap orang yang memandang salib itu dan hidup di dalamnya, mereka memperoleh kemuliaan, ditinggikan Allah. Dan jalan yang dipakai oleh Allah melalui Yesus ini ditinggikan adalah melalui penderitaan. Di dalam hidup kita kan kerap kali kita itu dimuliakan, dibersihkan, disucikan kan juga melalui penderitaan. Iya kan? Contohnya anak kecil itu yang baru lahir itu keluar dari rahim itu menderita loh. Harus mulai membiasakan diri dengan suhu yang mudah berubah. Anak kecil itu harus membiasakan diri, suara-suara itu kelihatannya semakin keras mungkin, ya. Harus membiasakan diri, pelan-pelan dia melihat cahaya tidak nyaman. Orang yang biasa tidak melihat cahaya, begitu melihat cahaya merasa silau.
Bayi harus menderita setelah keluar dari rahim. Supaya apa? Supaya bayi ini dari penderitaan dia juga mengalami hidup yang bahagia. Nanti bayi ini kan setelah itu penderitaan. Habis itu mulai membiasakan diri minum susu. Mulai membiasakan diri bergerak sendiri, bukan diangkat orang tuanya. Mulai belajar membalik tubuhnya lah, mulai belajar sebelum merangkak itu kayak ngesot kayak buaya atau kadal ya. Ngesot. Nanti mulai setelah ngesot mulai merangkak lah, guling-guling lah Itu menderita loh. Pikirnya menarik bagi kita menyenangkan, bayinya mulai merangkak, ngesot. Nah, dia akhirnya suatu saat bisa berjalan karena perjuangan penderitaan itu. Suatu saat diajari orang tuanya untuk ngomong. Ngapain ngomong, ya udah, pokoknya semua bahasa adalah nangis. Lapar, nangis. Kekenyangan, nangis. Kepanasan, nangis. Pengen pipis, nangis. Pengen pup, nangis. Nggak bisa tidur, nangis. Bangun tidur, nangis. Tapi bayinya belum darah tinggi, ya. Jadi cuma nangis. Dan akhirnya bayi itu setelah berapa kali percobaan berjalan jatuh dari penderitaan itu ditinggikan, dia belajar berjalan dan akhirnya berlari. Ada masa-masa dia senang berlari. Kristus juga demikian, dia ditinggikan, bukan ditinggikan seperti dimuliakan, diagung-agungkan, tidak. Kemuliaan Kristus adalah penderitaan. Jadi setiap kali kalau kita merenungkan teks ini, kalau saya dan Anda merenungkan Kristus yang ditinggikan, kita akan ingat ular tembaga di padang gurun ditinggikan. Setiap orang yang memandang ular itu tidak mati. Demikian juga perjuangan Kristus yang dari penderitaan itu, mereka yang akhirnya melihat salib dan hidup bersama salib itu, orang itu memperoleh hidup. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau saya dan Anda di dalam hidup ini ingin dimuliakan, caranya adalah juga penderitaan mungkin, ya. Karena misalnya di dalam masyarakat, anak-anak yang tumbuh dari orang tua yang berkecukupan dan melimpah, ya, biasanya menciptakan orang-orang yang lemah, tidak berjuang. Tetapi orang-orang yang tumbuh di dalam segala kesulitan, ya, kalau dia bisa mengolah dirinya akan menjadi orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mampu menghadapi segala kesulitan. Tidak seperti bayi, lapar, nangis, kenyang, nangis, ngantuk, nangis, tapi tidak darah tinggi. Ya, jadi perjuangan kita seperti Kristus yang yang menderita sampai kepada kemuliaannya di salib, ya, bukan kemuliaan yang abal-abal, kemuliaan yang diperjuangkannya, kemuliaan yang akhirnya seperti ular tembaga, siapapun yang tinggal di dalamnya, siapapun yang melihat dia, siapapun yang hidup bersama dia, walaupun di dalam penderitaan ia akan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah saudari-saudara diutus.